Pengadilan Tinggi Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November tahun 2025, dengan mengusung tema, Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Upacara ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan menumbuhkan semangat kepahlawanan dalam diri setiap insan peradilan. Upacara yang berlangsung di lapangan tenis Pengadilan Tinggi Surabaya ini diikuti oleh seluruh jajaran, mulai dari Hakim Tinggi, Hakim Justisial, Panitera, Sekretaris, hingga staf dan anggota Dharma Yukti Karini. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Puji Harian, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Puji Harian menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan ini menjadi momen penting bagi keluarga besar Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menumbuhkan kembali semangat juang dan nilai-nilai kepahlawanan dalam setiap langkah pengabdian, tegas Puji Harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini bahwa langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat, menang para pahlawan bangsa dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak. Mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini. Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Karenanya ada 3 hal yang dapat kita teladani dari para pahlawan bangsa. Pertama, kesabaran para pahlawan. Dari kesabaran itu lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. 2. Semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Setelah kemerdekaan diraih, mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian. 3. Pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai. Ini adalah modal besar bagi generasi kita saat ini. Semangat perjuangan yang pantang menyerah adalah kekuatan bagi kita dan generasi mendatang untuk meneruskan cita-cita pahlawan yang selama ini telah ditunaikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di masa kini semangat perjuangan harus tetap sama, yaitu membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui Astra Citra Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Bagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kita giliran menjaga agar api perjuangan itu tetap tidak pernah padam dengan bekerja, bergerak, dan berdampak. Pahlawan teladanku terus bergerak melanjutkan perjuangan. Jakarta, 10 November 2025. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Seusai upacara, Puji Harian berpesan kepada para pemuda untuk tetap belajar demokrasi bahwa negeri kita menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan Bhinneka Tunggal Ika. Hukum itu kan selalu berkembang sesuai dengan peradaban. Nah, apapun yang terjadi, pengadilan harus tetap bergerak, harus tetap semangat untuk memberikan pelayanan prima bagi pencari keadilan dan pengguna layanan. Konteksnya di situ. Jadi pengadilan tidak boleh berhenti. Senantiasa harus mengikuti perkembangan zaman, peradaban, perkembangan zaman, karena hukum terus bergerak, maka hakim juga harus terus bergerak ya, untuk memberikan pelayanan prima, pelayanan unggul kepada pencari keadilan.
Terkait Dan untuk ya. tujuan utamanya pelayanan itu adalah memberikan kepuasan. Sehingga kalau udah puas, maka masyarakat akan akan mempunyai kepercayaan dan keyakinan terhadap lembaga peradilan. Itu yang tujuan akhirnya sebenarnya itu. Pak, untuk pesan dan kesan para pemudi untuk ini masyarakat Indonesia. Ya tentunya untuk pesan untuk pemuda-pemudi ini, jangan sampai istilahnya out of date terhadap perkembangan hukum. Karena kami adalah orang hukum, kami akan berbicara hukum, ya. Supaya istilahnya nanti dalam pemuda-pemudi dalam melakukan aktivitasnya, ya kan, itu juga dia tidak melanggar hukum. Karena kita sudah ketahui bahwa sekarang ini kan sudah dunia digitalisasi, yang serba mudah, serba gampang, orang mau bikin postingan dan lain sebagainya. Sehingga untuk pergerakan kemajuan bangsa maka harus disertai terhadap rambu-rambu, ya, tentunya adalah sesuai dengan regulasi dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dan mungkin Mbak, perkembangan hukum itu tidak lagi dari hari ke hari, dari detik ke detik itu sudah perkembangan itu ada, menyesuaikan perkembangan yang ada di dalam masyarakat seperti yang beliau sampaikan tadi. Itu yang kita yang dari bergerak di bidang peradilan harus menyesuaikan diri. Janganlah segan-segan untuk membaca setiap hari tentang perkembangan hukum itu. Itu sebetulnya. Intinya seperti itu ya, Pak. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.